Halo Studi Lovers, Prabowo Subianto merupakan Presiden Indonesia tahun 2024-2029. Pertanyaan yang banyak di benak khalayak adalah, bisakah Prabowo membantu sepak bola Indonesia berkembang? Prabowo bukan politikus yang tak punya latar belakang kedekatan dengan dunia olahraga. Dia masih tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, PBIPSI. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga punya perhatian ke dunia sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo kerap terlibat dalam turnamen-turnamen di akar rumput. Seperti apakah visi sepak bola Indonesia di era Prabowo Gibran nantinya? Nah, menarik untuk kita simak bersama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Visi Prabowo. Studio Lovers, setelah memastikan keunggulan pada pemilu 2024 melalui hasil hitung cepat, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka mulai disorot kesungguhan mereka mewujudkan janji-janji kampanye. Di dunia olahraga, publik pun menantikan visi sepak bola yang akan dijalankan duo pemimpin negeri periode 2024-2029 itu. Kendati tidak menjabarkan secara rinci tentang visi sepak bola, Prabowo Gibran memasukkan peningkatan prestasi olahraga dalam program kerja yang terdapat dalam Astacita 4. Dengan mencantumkan Piala Dunia dalam program kerja, itu setidaknya menunjukkan harapan Prabowo Gibran untuk membawa tim Garuda menembus panggung dunia. Tentu jalannya tidak mudah dan amat terjal. Seperti kita ketahui, Studio Lovers, partisipasi Indonesia di Piala Asia 2023 menegaskan level sepak bola kita hanya kelas 3 di Asia. Kita masih jauh tertinggal dari negara-negara elit Asia yang telah rutin lolos ke Piala Dunia, serta mereka yang tidak pernah absen tampil di putaran Piala Asia. Nah, pengetahuan Prabowo Gibran tentang sepak bola sudah tidak perlu diragukan lagi. Prabowo misalnya telah meresmikan lapangan Akademi Garuda Yaksa miliknya di Kampung Cisaat, Kertarahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Demi meresmikan lapangan itu sekaligus membuka turnamen Nusantara Open 2023, Prabowo rela tidak menjalani kampanye di daerah pada 14 Desember 2023 lalu, Studi Lovers. Pada luas tanah sekitar 60 hektar itu, Prabowo mencanangkan pembangunan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia. Tidak hanya terdapat 7 lapangan sepak bola berstandar FIFA, Akademi Garuda Yaksa juga memiliki stadion dalam ruangan untuk beragam aktivitas olahraga lainnya. Lalu ada pula sekolah dari level SD sampai universitas. Selaku Dewan Pembina Akademi Garuda Yaksa, Prabowo pun telah menandatangani kemitraan Garuda Yaksa dengan Akademi Aspire asal Qatar 8 Januari 2024 lalu. Bersama Akademi Aspire, Prabowo ingin mengalahkan pembinaan usia dini dengan membentuk tim muda berjenjang di level U14, U15, dan U17. Tim itu dijadwalkan telah berbentuk pertengahan tahun ini. Pelatih tim Akademi Garuda Yaksa itu berasal dari Akademi Aspire. Sebelum kerjasama itu, Akademi Garuda Yaksa telah mengirim tim muda Persib Bandung dan tim U20 Indonesia menjalani pemusatan latihan di Pusat Latihan Akademi Aspire Qatar. Di lain hal nih, Studio Lovers, kemitraan itu berharap bisa menghadirkan timnas Indonesia yang lebih berkualitas di masa depan. Prabowo bermimpi Indonesia bisa mengikuti jejak Qatar yang mampu menjadi juara Piala Asia dalam 2 edisi beruntun, 2019 dan 2013, lalu menembus putaran final Piala Dunia. Studi Lovers, setelah memegang tampuk pimpinan negara, keseriusan Prabowo Gibran untuk meningkatkan prestasi olahraga, terutama sepak bola, bakal terlihat dari kemampuan menyatukan persepsi dengan pemerintah daerah. Inisiatif Prabowo melalui Akademi Garuda Yaksa dan pembangunan pemusatan latihan PSSI di Ibu Kota Nusantara tidak akan banyak mengubah pembinaan sepak bola nasional
jika tidak dibarengi keseriusan daerah. Hal itu juga terwujud dari kepanjangan tangan PSSI di daerah, yaitu Asosiasi Provinsi atau Asprof dan Asosiasi Kota Kabupaten Askot atau Askap. Tidak semua Asprof dan Askot atau Askap menjalankan kewajibannya untuk menggalakkan pembinaan, terutama kompetisi usia dini yang simultan dan berkesinambungan. Jika mampu menghidupkan pembinaan serentak di level Pemda dan Asosiasi PSSI daerah, tugas pemerintah bersama federasi selanjutnya adalah menghadirkan sistem pembibitan berjenjang. Itu agar pemain hasil pembinaan yang telah dilakukan sekolah sepak bola, SSB, PPLP, hingga akademi milik swasta memiliki tujuan jelas untuk menembus level profesional. Tanpa adanya jenjang yang jelas, sulit rasanya pemain-pemain hasil pembinaan bisa mendapat kesempatan setara memenuhi mimpi mereka menjadi pesepak bola nasional. Hal itu juga akan membantu klub profesional di daerah untuk memiliki bank pemain muda yang diproyeksi untuk mengisi tim muda mereka. Apabila sistem pembinaan telah berjalan baik, peran pemerintah selanjutnya adalah menumbuhkan iklim industri olahraga yang sehat. Hal itu perlu untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan profesionalitas klub-klub di kompetisi profesional. Lingkungan industri itu setidaknya tidak akan dibangun dari dasar karena kehadiran klub-klub yang sudah mampu mandiri berkat kebijakan finansial mereka, seperti Bali United, Dewa United, Borneo FC, dan Persib Bandung bisa menjadi teladan bagi tim-tim yang lain. Selain dasar hukum warisan Presiden Jokowi, di lingkaran Prabowo Gibran terdapat pula dua ketua umum PSSI, yaitu Erick Thohir periode 2023-2027 dan Muhammad Iriawan 2019-2023. Keduanya bisa berperan besar untuk memahami masalah dan memberikan solusi bagi olahraga paling populer di tanah air kita. Nah, saat ini Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas telah melakoni 2 pertandingan resmi dan meraih hasil positif. Pada 5 September lalu, asuhan Sinteyong berhasil menahan salah satu raksasa Asia, Arab Saudi, 1-1 di Jeddah. Pada laga baru-baru ini, juga berhasil menahan imbang Australia di GBK, yang kita tahu banyak pemain yang berlaga di Liga Eropa. Jika terus melanjutkan tren positif, bukan tidak mungkin Timnas Garuda lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita doakan ya, The Lovers. Nah, 5 tahun rasanya tidak akan bisa mewujudkan mimpi Prabowo Gibran menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia. Namun, mereka seharusnya mampu meninggalkan fondasi sistem sepak bola yang lebih baik. Semoga saja ya, The Lovers. Nah, The Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.